Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79, di mana hari ini bacaan Alkitab kita sudah sampai pada kitab Wahyu. Dan Wahyu pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua. Dan renungan saat ini saya akan ambil dari ayatnya yang ketiga di pasalnya yang pertama. Yang akan saya bacakan berkata demikian. Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Di sini saya akan memberikan judul dari ayat ini yang berkata waktunya sudah dekat. Berbicara tentang waktunya sudah dekat ini adalah tentang waktu di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini, di mana kita tahu setelah dia naik ke surga pada 2000 tahun yang lalu, dia datang ke dalam dunia untuk dilahirkan dan mati sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan meyakinkan kita juga tentang keselamatan di dalam Dia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah dia katakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ketiga, di sana berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16b juga berkata, "Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu ini, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dan kitab Wahyu ini juga menyampaikan isi hatinya Tuhan untuk mengungkapkan tentang kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit naik ke surga, serta perbuatan-perbuatan dalam setiap kehidupan orang percaya dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat kedatangannya yang kedua kali di dalam dunia ini. Nah, sebagai Tuhan yang menang dan akan memerintah selamanya sebagai raja dan hakim yang penuh kuasa dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kalau kita melihat juga kitab Wahyu ini juga adalah kitab pengharapan dan peringatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Dan kalau kita melihat ada surat-surat yang disampaikan kepada 7 jemaat yang ada pada zaman itu, yang ditulis oleh Yohanes. Dan di sini kita melihat salah satu pengharapan dan peringatan Tuhan adalah di ayat yang ketiga ini, yang berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentunya punya pengharapan di dalam Tuhan. Lewat setiap apa yang sudah difirmankan kepada kita, dan lewat firman Tuhan itu juga menjadi peringatan buat kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Tentunya ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini,
di akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Dan ini bukan menjadi dan hal ini adalah merupakan satu peringatan yang Tuhan sudah firmankan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita juga yang hidup di hari-hari terakhir bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sungguh sangat. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya kapan dia akan datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah berusia lanjut berkata, sejak saya masih kecil dikatakan Tuhan mau datang. Sampai sekarang belum juga datang. Tetapi firman Tuhan dikatakan akan digenapi. Dan kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, dan kita mau merenungkan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan itu sedang digenapi. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang 12, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika yang mungkin buat kita sedang bertanya-tanya kapan datangnya Tuhan. Tentang zaman 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 dikatakan, tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Dan tentang hal ini juga Yesus sendiri sudah mengatakannya kepada murid-muridnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-31 berkata demikian. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal yang terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, melihat apa yang terjadi hari-hari ini, melalui renungan firman Tuhan saat ini kita dapat belajar dan memahami waktunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menjalani hidup kita di hari-hari kita dalam mengiring Tuhan, dalam mengingat waktunya Tuhan yang sudah sangat singkat ini. Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersiapkan diri. Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, apa yang harus kita siapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Mengingat waktunya Tuhan yang sudah sangat singkat ini. Yang pertama adalah kita mau mencari Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11 sana berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kita tidak akan kuat dalam menghadapi hari-hari terakhir ini, menghadapi hari-hari yang sulit ini tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus mencari Tuhan, mencari wajahnya di dalam setiap doa kita, di dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah yang harus kita siapkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengingat waktu Tuhan yang sudah sangat dekat. Mari kita mau bertekun di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-12, di sana jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya kalau kita terus bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bertekun dan kita mau menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan, berkata demikian. 2 Timotius 3
maaf Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-13 dan yang ke. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus, dan peganglah harta yang indah yang telah engkau miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita mau tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Melihat situasi dan keadaan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Ini adalah satu bukti bahwa firman Tuhan itu digenapi. Tidak ada satu firman pun yang tidak digenapi. Dan mari, mengingat waktunya yang sudah dekat ini, kita mau terus mempersiapkan diri untuk kita tidak lengah dalam setiap waktu. Menjalani hari-hari di masa-masa yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat untuk kita dapat berlindung. Tidak ada tempat yang akan memberikan kita kekuatan tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus mencari Tuhan. Kita mau terus bertekun di dalam iman kita. Dan kita mau terus memandang kepada Dia yang memberikan pengharapan di dalam kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau serahkan seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami di hari ini lagi. Dan pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan pengharapan yang daripada Tuhan itu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Tambahkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.